Idul Fitri selalu jadi momen yang ditunggu-tunggu. Ada rasa rindu untuk pulang, ada rasa haru karena saling memaafkan, dan ada harapan untuk memulai dari diri kita dengan versi terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di podcast Sapa, Suara Asrama Penuh Arti. Ruang ngobrol yang santai tapi penuh dengan makna. Perkenalkan, saya Jelita yang akan menemani kalian di episode pada kali ini. Nah, sesuai dengan judul pada episode hari ini, yakni Idul Fitri, pulang, maaf, dan mulai lagi. Dan supaya obrolan kita nggak cuma soal tradisi-tradisi, hari ini kita ditemani oleh narasumber kita yang Masya Allah luar biasanya. Bersama kita Ibu dosen Kumala yang insya Allah akan menemani kita dan memaknai Idul Fitri ini lebih mendalam, bukan hanya sekedar soal perayaan, tetapi juga sebagai perjalanan batin, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diundang di dalam acara yang luar biasa ini ya, podcast yang luar biasa. Bagaimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah bikhair, baik, sehat, semangat. Alhamdulillah. Terima kasih sudah berkenan hadir bersama kami, Ibu. Baik, mungkin langsung saja ya Ibu, karena teman-teman Sapa ini kayaknya sudah tidak sabar mendengarkan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat yang nantinya akan disampaikan mengenai Idul Fitri. Baik, kita mulai dari pertanyaan dasar dulu mungkin Ibu. Nah, setiap tahun itu kita pasti merayakan Idul Fitri. Iya, betul. Betul. Tapi sebenarnya apa sih Ibu makna dari Idul Fitri itu sendiri? Oke, makna dari Idul Fitri ya. Kalau kita berbicara tentang makna, maka kita bisa melihatnya dari segi bahasa dulu. Dari terminologi, itu Idul Fitri berasal dari dua kata, Aid dan Al-Fitr. Aid itu artinya adalah kembali, pulang, ada juga yang mengartikan perayaan. Kemudian Al-Fitr itu makan gitu. Jadi Idul Fitri menurut bahasa itu artinya kembali makan. Kembali berbuka setelah kita selama 30 hari berpuasa. Nah, itu kalau secara bahasa seperti itu. Namun banyak juga yang mengartikan lain ya. Ada banyak sekali yang mengartikan lain. Kemudian Idul Fitri itu biasanya banyak juga yang kita lihat di sekeliling kita baju baru gitu ya, terus bersih-bersih rumah, perabotannya diupdate baru semua. Nah, apakah itu juga adalah esensi atau makna dari Idul Fitri? Nah, kalau kita melihat itu ada perkataan dari sahabat Rasulullah, yaitu Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Beliau mengatakan, laisal aid liman labisal jadid, walakinnal aid liman ta'atuhu tazid. Gitu. Jadi laisal aid liman labisal jadid. Bukan dikatakan Idul Fitri yaitu dengan pakaian baru gitu. Bukanlah Idul Fitri bagi orang yang menggunakan pakaian baru. Jadi Idul Fitri itu tidak hanya sekedar pakaian baru, semuanya serba up to date. Walakinnal aid liman ta'atuhu tazid. Nah, tetapi Idul Fitri itu adalah mereka yang mengalami peningkatan ketakwaan. Jadi poinnya di situ maknanya, mengalami peningkatan ketakwaan. Kemudian Sayyidina Ali juga mengatakan, walaisal aid liman tajammala bil libas wal markub. Bukan dikatakan Id atau Idul Fitri itu sekedar diperuntukkan untuk orang-orang yang bermewah-mewah, menggunakan pakaian yang bagus, kemudian menggunakan kendaraan. Bukan itu, tapi innamal aid liman hufirat lahu dzunub gitu.
Tetapi esensi makna dari Idul Fitri itu adalah mereka yang diampuni dosa-dosanya. Jadi ada dua di sini. Yang pertama tadi apa? Peningkatan ketakwaan, dan yang kedua adalah diampuni dosanya gitu. Jadi itu ya makna dari Idul Fitri yang sebaiknya kita pahami itu di situ. Mungkin begitu ya. Dan Bu, kalau kita lihat fenomena sekarang ya, khususnya untuk Gen Z, Idul Fitri ini lebih sering identik dengan baju baru dan mudik dibanding dengan refleksi diri. Seperti itu Ibu. Kenapa kok bisa sampai seperti itu? Iya, apalagi itu ya, kalau perempuan baju barunya itu harus matching ya, mulai dari ujung kepala sampai bajunya merah, warnanya kerudungnya juga harus merah. Belum lagi nanti sendalnya atau sepatunya, kemudian aksesorisnya semuanya harus matching gitu. Itu kenapa sih kok lebih populer gitu ya segala sesuatu yang baru itu? Karena itu dari pengalaman kita gitu, pengalaman kita sejak kecil, tradisi-tradisi yang terjadi di sekitar kita, dan itu yang sering kita lihat memang di sekeliling kita. Jadi waktu kita kecil kita lihat menjelang Idul Fitri, orang tua kita mengeluarkan semua perabotan rumah ya kan, dicuci, dibersihkan. Bahkan kita kecil pun besok Idul Fitri, yang sekarang malam Idul Fitri itu besok sholat Id, malamnya itu bingung. Baju barunya itu diliatin aja ya, besok mau saya pakai nih baju barunya. Nah, ada pengalaman-pengalaman itu yang terus terbawa sampai kita besar, Gen Z sekarang itu. Akhirnya yang lebih populer adalah baju baru itu tadi, segala sesuatu yang baru, yang up to date, bukan refleksi diri. Nah, sementara refleksi diri itu baru muncul ketika kita mulai memikirkan, kita mulai bisa berpikir, usia kita bertambah, Gen Z kan sudah remaja ya, adik-adik ini mahasiswa remaja, sudah mulai berpikir, apa ya yang aku dapatkan selama Ramadan kemarin? Apakah aku sudah melakukan banyak ibadah? Apakah ada peningkatan dalam ibadah-ibadahku? Nah itu, sudah mulai ada refleksi diri di situ. Bukan berarti kita tidak boleh menyiapkan pakaian baru, segala sesuatu yang baru itu bukan berarti nggak boleh. Tetapi untuk usia adik-adik sekarang, alangkah lebih baiknya ketika malam Idul Fitri juga meluangkan waktu gitu, ambil jeda untuk refleksi diri. Aku bisa nggak ya jadi pribadi yang lebih baik gitu dari kemarin. Kalau diibaratkan itu kan kita ulet ya, sebelum Ramadan itu kita ulet, kemudian ketika Ramadan kita kepompong gitu kan. Jadi pas malam Idul Fitri itu refleksi diri, apakah saya layak gitu untuk bisa menjadi kupu-kupu nantinya lebih baik dari kemarin gitu. Hanya itu sih, refleksi dirinya itu di situ, lebih baik dari kemarin. Baik, nah Idul Fitri ini kan sering dimaknai dengan kembali suci nggak Ibu? Nah sebenarnya apa makna kembali suci ini dalam kehidupan sehari-hari? Ya kembali suci ya, itu tadi kalau secara bahasa di awal tadi kan kembali berbuka gitu ya, kembali boleh makan-makan setelah 30 hari berpuasa. Nah kembali suci ini adalah masuk di dalam pengertian secara etimologisnya itu atau substansinya. Apakah kita semua yang selesai puasa itu bisa dikatakan kembali suci? Ya belum tentu gitu ya. Yang dikatakan kembali suci itu adalah yang benar-benar melakukan kebaikan-kebaikan, memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan itu. Kalau kembali sucinya biasanya itu dikaitkan dengan disamakan dengan bayi yang baru lahir. Kenapa? Karena ketika Ramadan, ketika jadi kepompong, kita ditempa sebaik-baiknya. Kita meninggalkan ghibah, kita banyak tadarus, banyak salat sunnah, dan lain sebagainya ya. Pokoknya kita menjauhi hal-hal yang berhubungan dengan maksiat. Kita banyak melakukan hal-hal yang bermanfaat. Nah itu. Jadi kalau apakah semuanya itu pasti kembali suci gitu ya? Ya belum tentu. Lihat dong ke belakang ketika Ramadan, apakah kita sudah melakukan banyak kebaikan gitu. Kalau misalnya masih banyak
kekurangan-kekurangan ya bisa dinilai sendiri gitu ya bagaimana. Oke, saya rasa seperti itu ya. Mungkin tetapi meskipun kita ternyata setelah Ramadan kemarin, ini kan menjelang Idul Fitri ya, ternyata ketika Ramadan kemarin itu banyak, setelah refleksi diri ternyata banyak nih eh, kebaikan-kebaikan yang belum dilakukan gitu. Ya nggak apa-apa, kita berdoa mudah-mudahan ibadah kita yang sedikit gitu ya kan, yang tahu itu kan kita sendiri. Iya, benar. Gitu. Ibadah kita selama Ramadan baik sedikit ataupun sedang-sedang saja ataukah banyak, itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita, bisa meningkatkan ketakwaan kita, dan bisa juga menjadikan ampunan gitu. Jadi kita semoga diampuni oleh Allah dengan ibadah kita yang hanya kita yang tahu itu. Nah kan Ibu tadi menyinggung soal perbanyak tadarus gitu kan, ibadah yang ulet selama bulan Ramadan. Tapi permasalahan Gen Z nih Ibu, itu sering curhat soal Ramadanku ini kok terlihat biasa-biasa saja, kok aku ibadah juga nggak semangat-semangat seperti Ramadan tahun kemarin. Nah itu apakah Ramadannya dianggap berhasil atau tidak seperti itu Ibu? Yang tahu Ramadan kita itu biasa-biasa saja, itu kan kita sendiri ya, Iya, karena kita yang menilai gitu. Sebenarnya kita tuh tidak perlu bersaing dengan orang lain, cukup bersaing dengan diri kita sendiri. Yang tahu biasa-biasa saja itu adalah kita sendiri. Kalau kita kembali ke firman Allah di surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ada kata tatakun di situ. Harapannya apa? Jadi ketika orang yang berpuasa, orang yang sudah berpuasa itu diharapkan bisa menjadi orang yang bertakwa. Kemudian pada umumnya takwa itu dibagi menjadi dua. Yang pertama dimensi ibadah, yang biasanya kita kenal dengan hablum minallah. Nah, kalau hablum minallah ini ada dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 2 sampai 4, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun gitu. Jadi orang yang bertakwa itu ya orang yang percaya dengan yang gaib, yang mendirikan salat, yang ngaji, yang melakukan ibadah, yang ngaji ya tilawah, ya sodakoh, berbuat kebaikan, baik kepada sesama, kepada teman, kepada sekelilingnya gitu ya. Nah yang kedua, takwa yang kedua itu adalah hubungannya dengan sesama manusia atau hablum minan nas itu. Jangan-jangan dia banyak yang benci lah, kenapa kok banyak, berarti kan dia harus introspeksi diri. Nah gitu ya, kok bisa biasa-biasa saja, ataukah berhasil puasanya itu seperti apa? Kata Al-Quran itu ada tatakun. Tatakun itu fi'il mudhari. Kalau di dalam bahasa Inggris itu dia masuk ke tiga waktu sekaligus, yaitu present, continuous, dan future. Jadi jangan dilihat sepotong saja, jangan dilihat hanya continuousnya saja atau presentnya saja, tapi juga harus dilihat future-nya. Nah, jadi nanti kalau mau melihat apakah ibadahku biasa-biasa saja ataukah aku berhasil nih Idul Fitri berhasil jadi kupu-kupu, itu lihat future-nya gimana dibandingkan dengan present-nya. Kalau present-nya dia ngaji ya misalnya, atau sholat malam 2 rakaat cukup. Kemudian ketika continuous, nah ketika sedang terjadi ini di Ramadan, dia sholat malamnya 12 rakaat gitu ya. Terus pas future-nya dia cukup bisa atau hanya bisa 2 rakaat plus 1 witir. Ya nggak apa-apa, kan ada peningkatan nih ya kan. Dulunya nggak pernah sholat malam, ternyata future-nya dia masih bisa mempertahankan, nggak apa-apa. Jadi ada peningkatan. Atau pas ngaji tilawah, ketika sebelum Ramadan dia hanya bisa 1 lembar, pas Ramadan hatam ya kan. Terus setelah Ramadan dia hanya bisa 2 halaman misalnya, nggak apa-apa, kan ada peningkatan. Nah ketika di sini ada peningkatan berarti ada
perubahan di dalam dirinya. Berarti itu sudah dikatakan berhasil gitu ya. Berarti itu bukan biasa-biasa saja. Kemudian yang kedua itu ada kata la'allakum di situ. La'allakum itu harfut taroji atau huruf yang menunjukkan harapan gitu ya. Jadi diharapkan seseorang yang telah melakukan puasa itu kemudian menjadi orang yang bertakwa. Tetapi tidak semua orang yang melakukan puasa itu berhasil jadi orang yang bertakwa karena ada huruf taroji di situ, bahwa kesungguhan itu harus ditunjukkan dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Kalau adik-adik mungkin ya bisa menunjukkan ketakwaan itu ya, untuk menunjukkan kesungguh-sungguhan itu. Future-nya selain beribadah mungkin bisa memilih teman yang baik ya nanti ya, karena teman yang baik itu akan membawa kita kepada kebaikan. Kemudian memilih bacaan-bacaan yang baik gitu. Bacaan-bacaan yang baik akan memberikan atau membuka pikiran kita untuk selalu berpikiran yang baik. Dan yang ketiga itu adalah tinggal di tempat yang baik, seperti di asrama ini ya. Ini kan kita berada di lingkungan yang baik, yang insya Allah akan membawa kita juga kepada kebaikan. Mau berbuat buruk, kita tinggal di tempat yang baik nih, nggak cocok gitu. Nah, jadi asrama ini sudah pas ya untuk kita di lingkungan yang baik, mengembangkan diri, sehingga ketika selesai Ramadan kita bisa jadi kupu-kupu itu. Jadi nggak biasa-biasa, ya kan? Anak asrama biasa-biasa kah? Luar biasa ya, luar biasa, gitu ya. Jadi simpelnya Ramadan itu tidak boleh dinilai dari satu sisi, Ibu, ya, keberhasilannya atau tidaknya, karena kan kita tidak tahu peningkatan yang terjadi dari diri kita masing-masing seperti itu. Itulah, kita nggak perlu bersaing dengan orang lain, kita cukup bersaing dengan diri kita sebelum ini gitu, sebelum hari ini gitu. Ya, presentnya tadi, present, continuous, dan future-nya harus berkesinambungan dan ada perubahan. Nah, apakah ada amalan khusus yang bisa dilakukan di malam-malam Ramadan atau malam hari raya supaya kita itu tidak menyia-nyiakan waktu atau hari yang sangat baik ini, Bu? Kalau amalan-amalan pas malam Idul Fitri itu ya, takbir itu ada beberapa yang dianjurkan. Yang pertama tentu kita banyak bertakbir, berzikir, menyebut asma Allah gitu ya, karena itu sudah dilakukan ya semalaman itu. Kemudian menghidupkan malam hari raya ya, itu masuk ke dalam menghidupkan malam hari raya. Kemudian yang selanjutnya memperbanyak zikir itu tadi dan amalan sunnah. Jadi meskipun kita takbir, zikir, tapi sholat malamnya jangan ditinggalkan. Kemarin kan Ramadan sudah sholat malam setiap hari ya. Pas malam Idul Fitri sibuk takbiran sampai subuh ketiduran malah nggak sholat subuh. Nah kayak gitu itu dihindari. Jadi mengisi malam-malam itu, malam-malam menjelang Idul Fitri dengan banyak takbir, kemudian zikir, amalan-amalan sunnah. Kemudian besoknya mau sholat id, mandi dulu, mandi sunnah sebelum sholat id. Memakai pakaian yang terbaik ya, bukan yang terbaru gitu. Jadi yang terbaik itu belum tentu yang terbaru. Pilih pakaian yang paling kamu sukai, yang paling pantas, pas, nggak harus baru, yang penting terbaik, disetrika yang rapi, kemudian memakai wangi-wangian, membayar zakat, kemudian disunahkan juga kalau mau ke masjid jalan kaki. Jalan kakinya juga ketika berangkat dan pulang lewat jalan yang berbeda supaya banyak bertemu dengan orang, saling sapa, saling senyum, saling silaturahim, saling memaafkan, dan bersedekah itu. Jadi banyak berzikir itu yang paling penting nih. Dan banyak silaturahim ya, saling memaafkan. Oke. Nah, baik Ibu, menyinggung soal silaturahim ya Ibu. Nah ini ada pertanyaan yang cukup relate Ibu. Apakah berdosa jika di momen Idul Fitri ini maaf-maafan hanya dijadikan formalitas saja, terutama kepada orang yang pernah benar-benar
menyakiti kita. Seperti itu, Ibu. Berusaha untuk memaafkan semua orang-orang yang bersalah atau punya salah kepada saya. Masya Allah ya. Jadi sebelum tidur itu dia lepaskan semua bebannya. Insya Allah saya hari ini nggak punya salah. Insya Allah saya hari ini juga memaafkan semua kesalahan orang-orang yang melakukan kesalahan kepada saya. Dan juga ya Allah tolong hilangkan iri dengki dari hati saya atas nikmat yang Engkau berikan kepada orang lain gitu. Jadi setiap malam seperti itu. Bisa ya kita contoh ya adik-adik. Insya Allah. Ya. Kita itu kan ketika dipertemukan dengan Idul Fitri itu adalah rezeki yang sangat luar biasa. Dan itu menunjukkan bahwa kita ini adalah orang-orang pilihan. Ada orang yang terpilih hanya menikmati Ramadan. Ramadan belum usai sudah dipanggil pulang ke Allah, ya kan? Banyak kan ya di tengah-tengah Ramadan ada siaran innalillahi. Nah, ketika kita dipertemukan dengan Idul Fitri itu sungguh luar biasa, ini kita orang-orang pilihan ini ya. Besok ketika kita bertemu dengan Idul Fitri, maka yang pertama kita ucapkan itu adalah Alhamdulillah kita bertemu dengan Idul Fitri tahun ini. Insya Allah kita bertemu lagi dengan Idul Fitri tahun depan. Tetapi karena kita Idul Fitrinya tahun ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, saling meminta maaf, saling memaafkan ya, karena tidak tahu besok itu bagaimana gitu. Ya. Oke, semangat dalam menjalankan ibadah puasanya, semangat menyambut Idul Fitri. Mudah-mudahan kita benar-benar bisa menjadi kupu-kupu setelah ditempa jadi kepompong ini ya. Selama bulan Ramadan kita mendapatkan ampunan Allah dan juga menjadi orang yang sesungguhnya orang-orang yang bertakwa. Jadi ketika kita takbir itu tidak hanya di lisan takbirnya, tetapi secara substansi kita juga bertakbir dengan penuh kemenangan ya, menjadi pribadi yang lebih baik dari kemarin. Jadi teman-teman pendengar khususnya ini jangan sampai kita mempunyai musuh dan teruslah meminta maaf dan berserah diri kepada Allah dengan masalah-masalah kita. Jika kita mempunyai musuh, segeralah meminta maaf. Seperti itu ya Ibu. Nah Ibu, kalau Idul Fitri ini dimaknai sebagai titik awal, perubahan seperti apa yang paling realistis dan penting untuk mahasiswa agar maknanya ini benar-benar terasa setelah Lebaran? Ya, kembali lagi ya kayak tadi itu. Jadi kita tidak perlu mengalahkan orang lain, kita tidak perlu bersaing dengan teman kita cukup bersaing dengan diri kita sendiri. Jadi perubahannya kalau kemarin bangun subuhnya itu jam 5 kan paling mendasar ya, yang paling dekat dengan kita. Kalau kemarin bangun subuhnya itu jam 5, teman-teman sudah habis jamaah subuh, dia baru bangun, maka sekarang munduran dikit dong gitu ya, biar makin cantik. Itu ditingkatkan. Kalau kemarin murojaahnya atau tilawahnya itu hanya berapa lembar, sekarang ditingkatkan atau minimal dipertahankan. Yang kemarin jarang senyum, kalau ketemu teman-teman, ketemu siapapun, sekarang lebih sering senyum, menyapa, gitu, berkata-kata yang baik. Ya itu ya, mungkin itu. Kemudian apa ya? Yang seling terlambat kalau berangkat ke kampus, nah itu dikurang-kurangin. Kayaknya itu permasalahan Gen Z, Bu. Padahal kan nggak antri ya, mandinya kan nggak antri ya itu. Mungkin lebih ke manajemen waktu ya, supaya kita bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Karena waktu itu adalah pedang. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan dengan baik, maka dia akan membunuh kita sendiri gitu. Dan waktu itu terus berjalan, jangan sampai kita terlibas oleh waktu itu. Jadi kita harus punya planning. Oh, saya mau ujian sempro tanggal segini, mau lulus tanggal segini itu, atau saya mau puasa sunnah Senin Kemis. Nah, kita harus punya target seperti itu. Bisa dimulai dari sekarang. Target itu nggak harus 1 tahun gitu ya. Bisa sebelum tidur kita nulis, besok mau ngapain ya. Nah gitu, daily activity itu ya, besok itu mau ngapain, jam segini saya ada acara ini. Kemudian dipasang juga targetnya, dalam 1 bulan saya harus bisa apa.
Dalam bulan ini saya pengen upgrade skill, misalnya upgrade skill apa? Bikin video maker, ya sudah, itu di upgrade. Bulan depan saya harus bisa public speaking, ya di upgrade gitu. Pelan nanti pasti akan bisa, semuanya itu dapat. Adik-adik ini alhamdulillah ya, jadi mahasiswa, diberi kesempatan menjadi mahasiswa. Iya, alhamdulillah. Jadi waktunya digunakan dengan sebaik-baiknya. Kan tugasnya hanya belajar dan upgrade diri. Kita nggak boleh jadi memilih jadi orang bodoh. Kita harus jadi orang yang berdaya, yang pinter gitu. Karena kita sudah diberikan kesempatan ya, orang tua di rumah itu sudah mengusahakan yang terbaik untuk kita bisa survive di sini, nggak perlu mikirin biaya kuliah kan? Nggak perlu mikirin biaya kuliah. Orang tua yang menyediakan semua fasilitas di sini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Aktif di kampus, aktif di asrama, aktif juga di kegiatan sosial yang lain, gitu ya. Upgrade diri pokoknya. Intinya upgrade diri ya Ibu. Untuk teman-teman yang kuliahnya masih terlambat, yang subuhannya masih kesiangan, nah berarti Ramadan kalian harus dicek. Iya, jangan pede dulu ya. Jangan pede dulu, aku jadi kupu-kupu, harus introspeksi diri gitu. Oke. Nah, sebagai pertanyaan penutup Ibu, di momen Idul Fitri ini, apa satu pesan sederhana yang ingin jenengan titipkan kepada kami terutama mahasiswa agar Idul Fitri ini tidak hanya berlalu sebagai perayaan tahunan, tapi benar-benar menjadi awal untuk memperbaiki diri dan hubungan dengan sesama. Oke, jadi adik-adikku yang saya banggakan, kalian semua itu adalah pribadi yang istimewa. Tidak perlu membanding-bandingkan dengan orang lain. Kalian sendiri itu istimewa. Jadi kalian cukup menjadi lebih baik dari kemarin. Jadi sehari-hari harus lebih baik dari kemarin. Yang menjadi saingan terbesar itu adalah diri kalian sendiri. Itu aja sih. Terima kasih banyak Ibu. Kami ucapkan kepada Ibu Kumala atas waktu dan penjelasan yang sangat berharga. Dan terima kasih juga untuk teman-teman pendengar Sapa yang sudah menyimak episode pada kali ini. Semoga obrolan hari ini bisa menjadi pengingat untuk kita semua agar di tengah kesibukan kita tetap memberi ruang untuk harapan dan ibadah. Saya Jelita pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.